Ma, aku syuting dulu ya. Wih, Epin baru order snack lagi nih. Makasih yang udah beli. Hai teman-teman, namaku Arvin. Jadi, semenjak kepergian mamaku, kita sekeluarga ini menghindari banyak sekali makanan, teman-teman. Bukan karena kita nggak suka atau kita bagaimana, melainkan karena makanan tersebut adalah makanan favorit mama. Jadi, kita sekeluarga menghindari untuk membeli makanan itu, karena kalau kita beli, itu hanya akan mengingatkan kita pada rasa sakitnya kehilangan mama, teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau buat aku pribadi ya, aku udah bisa pelan-pelan ikhlas, teman-teman. Yang tadinya aku melihat makanan favorit mama itu sebagai sebuah trauma dan rasa sakit, kalau sekarang aku lebih melihat itu sebagai sebuah memori, sebagai sebuah hal yang berkesan kalau aku sama mama tuh sama-sama suka menikmati makanan itu berdua gitu loh. Sebenarnya makanan favorit mamaku banyak banget sih. Dari yang pinggir jalan, order online, sampai yang restoran gitu kan ada. Tapi di video hari ini aku akan ajak kalian untuk makan 3 makanan favorit mama yang biasa aku makan bersama dengan mama gitu. Tapi sebelum pergi, aku dan adik aku pengen packing pesanan snack semalam dulu, teman-teman ya. Wow, coba Fe, boleh tolong dijelaskan pesanan-pesanan ini dari mana aja? Ya, yang 3 ini dari TikTok ya. Kalau satunya dari teman rajut mama ya, dari WA. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau yang namanya jualan itu kan nggak melulu stabil ya. Kalau lagi banyak ya banyak, tapi kalau lagi sedikit ya begitu deh. Tapi sejujurnya aku nggak ambil pusing sih, karena tujuan utamaku membangun bisnis kecil kan untuk bangkit dari kedukaan ya. Jadi mengejar target penjualan bukan tujuan utamaku. Ya setidaknya untuk saat inilah. Makanya aku juga jualannya santai banget sih sebenarnya. Tapi terlepas dari itu semua, terima kasih banyak buat yang udah pesen ya. Kalau teman-teman pada pengen cobain snacknya juga, boleh banget. Nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi, oke? Ayo kita makan! Untuk tempat makan pertama, lokasinya nggak jauh dari rumahku ya. Patokannya itu, kalau kalian lihat gerbang perumahan Poris Indah yang warna hijau ini, kalian tinggal masuk aja ke dalam dan lurus terus. Nah, nanti tempat makannya ada di sebelah kanan. Yuk, bakmi Bangka Emen favorit mamaku. Aku udah lama banget nggak makan di sini, sumpah! Bakmi Bangka Emen ini yang sering aku makan bareng mamaku ternyata udah buka dari tahun 1996. Dari sebelum aku lahir tuh berarti. Dan kata omnya, semua tuh dimulai dari nol. Dari kontrakan kecil, terus bisa beli rumah buat jualan. Sampai akhirnya sekarang bisa punya ruko yang gede banget. Keren banget ya perjuangannya ya. Hampir 30 tahun loh. Untuk menunya ada banyak pilihan kok. Kalian bisa lihat aja sendiri gitu kan. Tapi aku pengen pesen yang biasa aku makan sama mamaku aja. Yaitu bakmi ayamnya. Wih, akhirnya syuting makan-makan lagi. Senang sekali. Ini kita minum dulu ya. Di sini ada es jeruk peras. Tadi aku cobain, adik aku punya enak banget, jadi aku pesan juga. Boleh kita makan? Boleh ya. Coba lihat. Tadinya aku pengen pesan yang mie lebar, tapi mie lebarnya lagi habis. Jadi aku pesan mie kecil aja. Terus aku tidak pakai sayur caising, tapi pakai toge, pakai ayam dan daun bawang. Tapi aku mohon maaf banget, ini bakminya non halal karena dia ada pakai minyak piginya gitu loh teman-teman. Jadi sorry ya kalau tidak semuanya bisa mencoba. Gak apa-apa ya, ini aku makan dulu oke? Ini kayak banyak banget nih ayamnya, jangan-jangan aku dilebihin kali ya. Kita cobain dulu tanpa dibumbuin apa-apa ya. Selamat makan. Setelah 1 tahun terakhir kali aku makan sama mama. Akhirnya aku makan lagi. Nah ini aku ada kuahnya dipisah. Biasanya kalau aku makan bareng sama mamaku tuh selalu bilang aku tuh orang repot ya, rempong. Karena cara makannya tuh aneh. Jadi dari mangkok pertama ya diambil, terus dicelupin, baru dimakan. Mamaku itu kan suka banget sama mie ayam teman-teman ya. Jadi kebanyakan ngomong ya, mohon maaf, tar dulu.
Nah, mie-nya agak manis kan karena dipakein kecap manis teman-teman. Makanya kalau aku makan di sini biasanya itu aku selalu minta kecap manisnya dikit aja. Karena kalau mie ayam manis-manis tuh kayak kurang enak gitu. Kok kenapa kuahnya nggak diguyur aja? Jangan. Ntar jadinya loyo mie-nya. Oke, jangan teman-teman ya. Gile, ini cuma perasaan aku doang karena udah lama nggak makan di sini, atau emang porsinya dibanyakin ya karena aku syuting. Wah, aku kangen banget makan mie ayam sama mamaku. Rasanya masih sama-sama enak tentunya, tapi momennya yang berbeda ya teman-teman. Biasanya kalau aku makan sama mamaku, aku duduk di sini, mamaku di sini, kayak di foto yang aku lampirin ya. Gitu. Sekarang setiap kali aku makan mie ayam, aku selalu ngebayangin kayak berasa makan bareng mama gitu kan. Soalnya mamaku tuh suka banget sama mie ayam teman-teman. Makan mie ayam entah sebelum sakit atau pas lagi sakit atau di apartemen itu pasti ada aja order mie ayam. Makanya kalau misalkan beli mie ayam atau bakmi ayam itu selalu keinget sama mamaku gitu loh. Aku kan kalau sama mamaku kesini tuh mungkin sekitar 3 minggu atau sebulan sekali kan. Nah tapi kalau sama papaku itu bisa seminggu sekali teman-teman. Tapi kalau mamaku tuh makan di sini, papaku itu makan di seberang sana. Nah jadi di seberang sana tuh ada soto mie kan. Nah papaku makan di sana. Tapi kalau misalkan mamaku ngajakin, Vin makan emen yuk. Nah aku selalu mau. The last time I ate bakmi emen with my mom was like around March 2024 I guess. Makan ya. Enak banget. Tadi sebelum makan, pegawainya itu nanya channel YouTube aku apa. Terus aku kasih kan, dikasih lihat sama tantenya. Nah tantenya kayak familiar nih sama nih anak, sama aku gitu kan familiar. Terus pas tantenya lihat, oh ternyata ini anaknya si Cici ini, mamaku gitu kan. Terus tantenya ngomong, pantesan udah nggak pernah kesini sekian lama. Namanya juga langganan kan, pasti kalau misalkan lama nggak hadir tuh akan jadi sebuah pertanyaan. Mantap. Ya ampun. Pantas ada yang kurang. Lupa pakai sambal dong. Aduh. Tanggung ya, ayamnya dikit lagi ya. Habisin ya. Buat yang tinggal di Poris dan sekitarnya, harus cobain bakmi Bangka Emen. Tapi ini non halal ya. Jadi buat teman-teman yang muslim tidak bisa mencoba. Oke? Untuk makanan yang kedua, aku harus pergi agak jauh dari rumah dengan naik kereta dari stasiun Poris. Asli, aku nggak sabar banget untuk makan makanan yang satu ini gitu loh. Aku naik kereta selama 2 stop dan turun di stasiun Rawabuaya. By the way, video ini aku syuting ditemenin sama adik aku ya. Entah kenapa aku harus adaptasi lagi gitu loh, karena udah lama banget nggak syuting di publik kan. Oke lanjut ya, patokannya itu setelah kalian keluar dari stasiun Rawabuaya, nanti kalian akan melihat sebuah bundaran. Nah, dari bundaran itu tinggal belok kanan aja dan jalan kaki sedikit. Nah, nanti di sebelah kanan, kalian akan menemukan tada! Kue tiaw sapi acai 89 favorit mamaku.
Tenang, makanan di sini semuanya halal ya. Jadi kalian semua bisa cobain juga kalau mau. Kue tiaw sapi Acai 89 ini udah buka dari tahun 2005 tahu. Dan omnya nggak pernah pindah tempat. Jadi dari 20 tahun lalu selalu di sini. Karena ini ruko punya omnya sendiri katanya. Oke, aku pesan menu yang biasa selalu aku pesan sama mama, yaitu kue tiaw siram sapi. Ini kue tiaw dan sayurnya dimasak, tapi nggak sampai sepenuhnya matang ya, kayak kue tiaw goreng. Dan setelah itu, si om bikin racikan untuk kuah kue tiawnya. Kenapa namanya kue tiaw siram? Ya karena kue tiawnya disiram. Dah. Seporsinya 40.000 coy, jangan kaget ya. Tapi walaupun harganya 40.000, kalian harus cobain karena ini sangat-sangat worth it. Akhirnya aku bisa makan ini lagi setelah sekian lama. Kue tiaw siram Acai, favorit mama. Nah, tadi tuh dia pilihannya ada 3. Ada babat, ada daging, sama urat. Tapi karena aku tidak suka babat dan tidak suka urat, jadi aku pilihnya yang daging. Coba lihat, wow, ini sepiring isi kebahagiaan banget sih. Dan FYI, ini aku pilih meja makan yang sama kayak terakhir kali aku makan sama mama. Persis deh, mamaku duduk sini, aku duduk di situ gitu kan. Dan terakhir kali aku makan sama mama itu pas mamaku dinyatakan sembuh ya. Jadi kangen banget ya ampun. Ini tuh spesialnya adalah karena kuahnya enak banget. Daging sapinya juga royal gitu kan. Ih, belum makan apa-apa tapi kita udah nge-review. Selamat makan semuanya. Kue tiaw siram Acai favorit mama. Kuahnya kental banget. Kamu yakin nggak mau coba? Kuahnya aja. Coba ini enak. Ini kue tiaw, kamu nggak suka kue tiaw? Enak gak? Enak kan? Favoritnya mama nih, enak banget tuh. Enak banget gila. Sumpah. Ini kalau misalkan ada di dekat rumahku, kayaknya udah aku makan setiap hari sih. Terus dia kan sempat pakai ini ya, bawang putih goreng kan. Aku nggak tahu kenapa semenjak mamaku nggak ada beberapa makanan yang aku mendadak suka gitu. Contohnya kayak toge sama bawang putih. Tadinya aku paling anti banget makan bawang putih kan. Terus tiba-tiba, kok rasanya jadi enak ya? No wonder kenapa mamaku tuh suka banget makan bawang putih gitu kan. Mau minum es teh manis. Di sini nggak cuma jual kue tiaw siram doang ya, tapi dia juga ada jual nasi goreng, mie goreng, bihun goreng. Jadi kalian bisa cobain yang lain juga. Dan ini halal, jadi teman-teman yang muslim bisa cobain juga. Enak, seriusan aku nggak bohong. Kalau makan bareng sama mamaku ya, tuh kan lupa. Aku selalu pakai lada nih, hampir kelupaan. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan di mie emen kemarin ya. Lupa pakai segala-galanya. Biasanya kalau makan sama mamaku, aku selalu pakai lada dan mamaku tuh pakainya kecap asin. Karena mamaku itu kan suka banget asin ya teman-teman. Kalau aku suka asin juga sih, cuma nggak terlalu yang separah mamaku gitu. Tapi ada garam nggak garam? Oh nggak ada garam ya? Ya udahlah. Enak banget. Aku sebenarnya makan kue tiaw siram ini nggak pernah pakai sambal, tapi coba kita cobain ya. Biar agak rame gitu rasanya. Mari kita cobain ya pakai saus sambal. Wah ini enak banget sih. Ini kalau misalkan aku bungkus, bawa pulang, terus kasih ke papaku, pasti papaku ngoceh. Kamu ngapain sih, Vin, beliin gini-ginian buat papa? Udah tahu, ini kesukaannya mama. Nah, jadi lebih baik kita makan sendiri, teman-teman ya, oke? Aku kayaknya kebanyakan cerita deh. Aku nggak ada review sama sekali dari tadi ya. Tapi ini enak banget. Kue tiawnya lembut, terus bumbunya juga pas gitu.
Udah mau habis. Wah, aku nggak tahu kapan aku bakal balik lagi ke sini sih. Tinggal dikit cuy. Pokoknya buat teman-teman yang tinggal di daerah Taman Semanan dan sekitarnya, wajib banget cobain kue tiaw siram acai 89. Selamat makan. Enak sekali. Aku sangat-sangat senang, sangat-sangat puas. Sebelum pulang ke rumah, aku sempat jalan kaki sebentar untuk mampir ke sebuah tempat yang spesial buat mama, yaitu toko rajut favorit mamaku. Buat mamaku ya, tempat ini bener-bener seperti surga kecil yang bisa bikin beliau betah berjam-jam, tau gak? Ya gimana enggak? Baru masuk aja langsung disambut dengan berbagai macam warna dan jenis-jenis benang yang cantik dan memanjakan mata gitu kan. Terus lengkap juga lagi alat-alat merajutnya. Waduh, nggak heran kan kenapa mamaku suka banget di sini. Kalau bisa nginep sih, kayaknya mamaku lebih pilih tidur di sini daripada di rumah deh. Oh ya, ini boneka rajut buatan mama. Masih dipajang di pintu masuk sebagai kenang-kenangan. Aku hanya mampir sebentar untuk mengenang mama. Mengingat dulu setiap kali pulang ngajar, mama hampir selalu singgah ke sini untuk merajut sambil berbagi cerita bersama murid-murid dan teman-temannya. Terima kasih ya toko rajut favorit mama, karena sudah menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi mama semasa hidupnya. Oke, lanjut makanan ketiga yuk. Nah, makanan ini selalu aku makan sama mama hanya saat malam hari aja nih teman-teman. Patokannya itu kalau kalian tinggal di daerah Poris dan sekitarnya, terus ada Plang Awe ini, kalian tinggal lurus aja sedikit, nanti tempat makannya ada di sebelah kanan atau di arah balik. One and only empempe favorit mama, yaitu empempe Yuli. Empempe Yuli ini udah buka dari tahun 2011. Dan pertama kali aku makan sama mama itu pas aku masih SMP kalau nggak salah deh. Dari yang dulu hanya ada satu ruko doang, sekarang mereka ada ruko sebelah khusus untuk makan. Jangan tanya betapa insecure-nya aku pas ngeliat keramaian ini ya. Aku mendadak insecure tapi aku harus lanjut syuting, gimana dong? Oke, untuk menunya hanya ada 3. Dan biasanya aku selalu pesan pempek. Ini aku jelasin sedikit ya. Untuk pempeknya itu ada yang kecil panjang, kecil telur, adaan, dan kulit. Dan untuk yang besar itu ada yang panjang dan kapal selam. Dan untuk toppingnya ada soun, timun, dan ebi. Dan ini juga halal ya. Jadi kalian semua bisa cobain pempek favorit mamaku. By the way, di sini karyawannya ramah-ramah banget tau. Aku dan mama tuh selalu disambut dengan baik setiap kali makan di sini. Tadam! Nah, jadi di sini aku pesen 2 empempe kecil yang lenjer, 2 empempe kecil yang telur, 2 adaan, dan 1 kulit. Nah, ini kalau yang kulit sama adaan buat adik aku. Kebetulan adik aku bantuin aku syuting kan, bantuin nangkring. Entah kalau kurang nambah lagi ya. Oke. Di sini aku ada timun sama ebi karena aku nggak pakai soun ya. Tumben ini dipisah, biasa digabung. Terus aku juga pesan es teh manis, as always. By the way, tadi lucu banget deh. Aku sama mamaku itu kan udah lama banget makan di sini ya. Nah, tadi pas aku datang, aku cuma sodorin kamera gitu kan, Kak. Terus kakaknya langsung kayak, oh ya Kak, boleh silakan gitu. Terus semua karyawan di sini juga pada nyapa aku gitu kan, halo gitu. That's the real definition of privilege teman-teman ya. Nah biasanya kalau di keluarga aku kalau ada yang ulang tahun itu kalau nggak kita pesannya Pizza Hut atau empempe ya Fe ya. Dan empempe yang kita pesan hanya dari sini doang. Bahkan ketika mamaku sakit, mama suka dibawain empempe dari rumah kan. Kita beliin di sini juga kan. Jadi mamaku emang udah lama banget makan di sini dan karyawan lama juga gitu kan. Jadi udah kenal. Dan pas pertama kali aku kasih tahu kalau mamaku meninggal, karyawan juga pada kaget. Buset, udah mau habis, aku juga belum makan. Lapar banget emang. Nah biasanya kalau aku makan sama mamaku, itu aku kuahnya dikit banget. Cuma kayak yang penting basah. Nah kalau mamaku, itu kalau makan bisa sampai banjir teman-teman. Kuahnya tuh bisa sampai setengah mangkok gitu kan. Kapan terakhir kali kita beli pempek ya? Terus pas sekalinya aku kesini kakak-kakaknya pada nanyain. Karena kakaknya terakhir kali lihat, mamaku tuh datang ke sini bawa teman-teman rajutnya untuk ditraktirin. Baik banget ya, suka traktir-traktir orang. Oke, boleh aku cobain ya. Selamat makan. Oh gosh, ini udah sekian lama aku nggak makan pempek Yuli.
rasanya tetap enak, selalu konsisten dari dulu. Crispy, crispy, crispy. Makanya, aduh, ini the best pempek sih. Biasa kalau misalkan kita makan di rumah, itu aku makannya selalu pakai nasi. Timun, 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 timun. Ini kan harga pempeknya per pieces 6.000 kan. Nah, aku tuh makan di sini dari harganya masih 2.500, teman-teman. Jadi udah lama banget. Dari yang jaga masih ownernya sendiri, sekarang udah punya 11 karyawan. Pempek kecil yang telur, selamat makan. Ini makanan bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang kenangan, teman-teman. Ini jadi salah satu makanan yang kita paling jarang pesen setelah mama meninggal. Pempeknya enak banget, percayalah. Kalian harus coba sih. Harus coba sih. Kalau misalkan aku lagi makan bareng sama mamaku ya, aku selalu duduk membelakangi jalan. Jadi aku di sini, mamaku di sini. Tapi biasanya kita tuh makannya di ruko sebelah. Tapi karena tadi mejanya udah nggak ada dan semuanya dipindahin ke sini, jadi ya ini pertama kalinya juga aku makan di ruko sebelah gitu kan. Kamu nggak mau pempek telur ini? Dia tuh telurnya royal sekali. Jadi bukan pempek telur yang asal ada telurnya doang, tapi emang telurnya tuh banyak. Tuh. Bayang ya kalau mama tuh masih ada gitu. Mungkin mamaku akan duduk sebelah sini untuk syuting bareng sama aku gitu kan. Kenapa nggak kepikiran ya waktu mamaku ada kita syuting tentang makanan favorit mama gitu kan. Jadi review-reviewnya tuh bisa berdua sama mamaku. Sekarang orangnya udah nggak ada, baru kepikiran. Emang kadang-kadang hidup begitu ya. Kalau orangnya udah nggak ada, baru deh kepikiran segala-galanya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting mamaku udah tenang. Udah nggak sakit-sakit lagi. Udah nggak menderita lagi di rumah sakit. Meskipun ya, untuk pada akhirnya bisa sampai di tahap seikhlas ini, itu butuh perjuangan yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Dari yang ngelihat makanan favorit mama bisa sampai trauma, sekarang bisa menikmatinya, itu nggak segampang itu. Suapan terakhir, pempek Yuli. Terima kasih banyak sudah menjadi satu-satunya pempek favorit mama ya. Selamat makan. Habis. Oke teman-teman, jadi aku rasa segitu aja buat video hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton gitu kan. Jujur aku bersyukur banget akhirnya aku bisa bikin vlog makan-makan lagi teman-teman ya. Meskipun harus diawali dengan makanan favorit mama, tapi nggak apa-apa, aku rasa ini menjadi sebuah permulaan yang baru teman-teman ya. Jadi aku terima kasih banyak untuk kalian yang masih ada bersama dengan aku sampai sekarang. Tolong bantu doanya, semoga kedepannya berjalan dengan lancar. Oke? Nama aku Arvin Sudayat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Pelan-pelan udah bisa ikhlas ya teman-teman ya. Kadang-kadang tuh kalau misalkan ngebahas soal mama, sedih sih emang. Cuma seiring berjalannya waktu, itu aku udah bisa mulai menanggapi dengan lapang dada gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang nanya soal mama, yang tadinya aku sensitif banget, mau nangis, tapi sekarang tuh lebih ke kayak, ya udah gitu. Mamaku ternyata nyimpan foto ini, aku nggak tahu. Ya ampun, aku baru tahu pas mamaku udah nggak ada sekian lama baru. Ya ampun, mamaku menyimpan foto aku. Iya, ada-ada aja deh. Belum juga mulai syuting, tiba-tiba mic aku udah kecemplung buah.
Untung aku punya 2 mic-nya. Tuh, tadi kecemplung kuah begini masa? Ada aja. Ini mie-nya agak manis ya. Makanya, ini kalau porsi normalnya, nah mie-nya kan agak manis ya. Karena tadi dipakein kecap asin kan, kecap asin. Oke, makanan pertama selesai. Akhirnya, aku awalnya tuh udah insecure, aku takut banget syuting di luar setelah sekian lama kan. Akhirnya aku berhasil melewati ini. Kok kamu kayak orang merenung, kayak orang sedih gitu? Kasian banget sih aku ngeliat ini datanya. Sampai akhirnya yang tersisa dari mereka ya hanya kenangannya aja gitu. Udah nggak mau sedih-sedih lagi. Orang lagi makan kue tiaw siram kok sedih-sedih jadinya. Makan ya. Gila loh, kita makan dari tadi rame. Cuma tata-tata kamera doang, sekarang tuh udah sepi. Aku cuma 4 dong, dikit banget dong. Berarti aku kekurangan dong pesannya ya.